30 orang tewas akibat banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Sumatera Utara. Banjir tak hanya membawa material pasir dan lumpur, namun juga ribuan batang gelondongan kayu berbagai ukuran. Warga menduga aksi penerbangan ilegal merusak lingkungan dan memperparah tragedi banjir. Video viral warga merekam detik-detik banjir di Sungai Batang Toru, Sumatera Utara. Nampak air keruh dengan banyak gelondongan kayu yang hanyut. Usai banjir surut, M. Ridwan Anggara, jurnalis Transmedia di Tapanuli Selatan, menunjukkan banyaknya tumpukan material lumpur dan kayu memenuhi area permukiman, jalan, hingga sekolah. Saat ini saya sedang berada di Pasar Hutagodang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lokasi ini menjadi salah satu titik terparah banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Selasa lalu. Bisa kita lihat bongkahan-bongkahan kayu besar ikut terseret oleh arus air. Begitu juga dengan jalan, material pasir bercampur lumpur terdapat di lokasi ini. Lokasi ini sendiri semalam atau kemarin sama sekali tidak bisa dilalui kendaraan. Air bah yang datang tak hanya merusak bangunan infrastruktur, namun juga menimbulkan korban luka dan meninggal dunia. Material lumpur bercampur pasir benar-benar menimbun setengah bangunan sekolah ini. Banjir bandang yang terjadi ini diperparah dengan banyaknya bongkahan kayu yang tersapu oleh air. Kita bisa lihat kayu mulai dari ukuran kecil sampai besar ikut terseret arus hingga merusak ratusan bahkan ribuan rumah warga. Saat ini kami menerima laporan sudah 19 orang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa ini dan 113 orang luka-luka. Jenazah yang telah teridentifikasi diambil dan dimakamkan oleh keluarga. Sedangkan jasad korban yang belum teridentifikasi dimakamkan massal di satu liang lahat. Pada Kamis sore sejumlah masyarakat melaporkan kehilangan anggota keluarga atau kerabatnya. Proses pencarian terhambat karena tertutupnya akses jalan maupun kurangnya logistik. Yang hilang sesuai dengan laporan daripada masyarakat, ini masih banyak warga kami, baik yang dari Garoga, Hutagodang, Batu Horing dengan Engadol, masih banyak lagi saudara-saudara kita yang belum ditemukan. Nah, saat ini apalagi akses dari Angkola Barat dari Sidimpuan tertutup karena ada longsor di Angkola Barat, sehingga mungkin untuk besok sudah agak berat kami dapatkan bahan-bahan untuk baik beras, minyak, gas, dan lain-lainnya. Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan terus bertambah. Kepala Puskesmas Batang Toru Elida Batubara menyebut hingga Jumat sore pihaknya telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia yang 5 diantaranya tidak teridentifikasi. Selain itu pihaknya juga merawat 166 korban luka-luka. Ini korban bertambah 9 orang ya, jadi berjumlah 30 orang lah ya dari semalam itu. Dari hari pertama, kedua, ketiga. Ini seperti apa, Bu? Mudah-mudahan sudah tersedia. Oke, Bu. Sudah ada bantuan dari Dinas Kesehatan lah ya. Selain korban jiwa dan luka, sejumlah warga pun saat ini kehilangan rumah tempat tinggalnya. Salah satu korban banjir yang rumahnya hanyut terbawa arus air, Indra Saputra Pandiangan menyebut ribuan bongkahan kayu yang ikut terseret arus ini tiba di desa mereka Kamis pagi dan menutup aliran sungai dan jembatan sehingga air dengan cepat melimpah ke permukiman warga. Mereka menduga bongkahan kayu ini berasal dari pembalakan liar atau illegal logging yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang beroperasi di hutan Tapanuli. Ketika pukul jam 9 pagi, tiba-tiba kayu datang dari sana, kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu datang menyerbu semua ini semua ini, Pak. Sampai dari sana semua. Sampai nggak ada lagi orang yang 90% masyarakat dari Garoga itu hanyut semua. Yang pertama dugaan kami dari masyarakat desa Hutagodang, hujan banjir bandang boleh datangnya dari hujan, tapi gelondongan ini tidak mungkin datang dari awan. Lihatlah bagaimana tidak ada satupun kanopi dari batang ini. Kalau bukan dari gergaji yang disebabkan oleh tahan-tahan jahil manusia. Dugaan kami ada perusahaan kelapa sawit, Pak,
di muara sana, di pegunungan sana yang baru melakukan dan clearing dan penanaman kelapa sawit, Pak. Warga berharap agar pemerintah menangani dengan serius penyebab banjir, mengingat banyaknya korban dalam peristiwa pilu ini. Material kayu di lokasi ini kuat dugaan bahwa telah terjadi eksploitasi alam ataupun penambangan ilegal ataupun illegal logging yang terjadi di kawasan Tapanuli Selatan. Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi ini? M. Ridwan Anggara, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.